Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman, ibu-ibu rumah belajar Thaibah yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah atas pertolongan Allah, Allah mudahkan kami untuk membuat PPT ini dengan harapan materi ini bisa dibaca kembali oleh kita ketika kita sudah selesai dari kajian. Dan belajar bagi seorang ibu itu tidak ada kata berhenti. Jangan pernah kita menganggap cukup, saya sudah banyak membaca buku-buku parenting, saya sudah banyak mengikuti seminar, webinar, apalah ya namanya, cukup saya nggak mau lagi belajar. Subhanallah. Bu, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, di dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa dari orang tua yang melalaikan pendidikan untuk anak-anaknya dengan cara mengabaikannya, dengan cara tidak mau belajar, maka sesungguhnya anak ini pun akan mengabaikan orang tuanya. Subhanallah. Dan kita tidak mau ketika di masa tua kita, kemudian anak-anak kita tidak mengenal kita, anak-anak kita mengabaikan kita, karena di waktu mereka kecil kita pun mengabaikannya. Kita tidak mendidiknya, tidak bisa membersamainya karena kita tidak mau belajar atau belum mau belajar. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana mengasuh anak-anak kita, bagaimana membersamai anak-anak kita di era digital. Tentunya mendidik dengan iman itu adalah dasar atau pondasi pendidikan, kurikulum pendidikan orang-orang yang beriman dalam mengasuh buah hatinya sampai hari kiamat nanti. Jadi pendidikan iman ini ya akhwati, ya itu tidak akan lengkang dimakan zaman, tidak akan hilang kurikulumnya. Karena sesungguhnya kurikulum yang ada di dunia ini, ketika kurikulum itu asalnya bukan dari Allah, pasti akan berubah-ubah, pasti. Tetapi apa-apa yang asalnya dari Allah tertera di dalam Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka kurikulumnya baku, tidak akan berubah walaupun zaman sudah berubah, walaupun metode sudah berubah. Ya kalau sekarang namanya era digital, nanti ketika sudah tidak ada lagi listrik, sudah tidak ada lagi gadget, sudah tidak ada lagi teknologi, maka pondasi iman ini, kurikulum iman ini akan tetap ada. Masya Allah. Jadi kita belajar dari pondasi atau akar masalahnya. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya anak kita itu adalah bukan hanya sekedar titipan, tapi tanggung jawab di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ayat ini teman-teman bukan hanya sekedar nasihat tapi perintah. Ingat, perintah itu adalah kewajiban. Perintahnya itu bersifat wajib, bukan lagi anjuran, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti menjaga keluarga itu bukan hanya sekedar memberikan nafkah, tapi menjaga keluarga itu menjaga iman, akhlak, dan arah hidup anak. Kalau ada yang bilang, Ustazah itu kan tanggung jawab seorang ayah, gitu ya. Misalnya, itu kan tanggung jawab seorang bapak. Sekarang pertanyaannya, kalau dalam satu keluarga, ya anak ini sudah tidak punya bapak, maka tanggung jawabnya siapa? Ibu. Ya. Dan kita tahu, seorang suami, seorang ayah dalam sebuah keluarga adalah kepala sekolahnya. Dan yang menjalankan kurikulum di rumah adalah kita sebagai ibunya. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, setiap yang diamanahi dengan amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang ibu adalah orang-orang yang diberikan amanah di rumahnya. Ya, ra'iyatun fi baitiha wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha. Itu kata Rasulullah SAW. Dan seorang wanita dia bertanggung jawab dengan apa yang ada di rumahnya, termasuk anak-anaknya. Nah, jadi jangan pernah kita menganggap, Ustazah, saya dan anak-anak itu kan tanggung jawab suami, biarin aja nanti suami yang ditanya sama Allah, gitu ya. Padahal kita juga bertanggung jawab, ada peran di situ. Bagaimana kita mau mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku tidak mau bertanggung jawab dalam membersamai anak-anak. Padahal kita itu tim pelaksana. Ya, coba dalam satu sekolah nih. Dalam satu sekolah, kalau ada rapat meeting tahunan, yang ditanya itu apakah kepala sekolahnya saja atau gurunya juga ditanya, ibu-ibu? Gimana di rumah belajar sini? Hah? Gurunya ditanya ya? Bahkan mungkin pertanyaan akan lebih banyak diajukan kepada seorang guru daripada kepala sekolah. Sepakat? Sepakat. Berarti kita sebagai tim pelaksana yang langsung membersamai anak-anak akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari perintah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ustazah, berat banget ya menjadi seorang ibu. Teman-teman, di dunia ini kita semuanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan kepada kita buah hati, ketika Allah memberikan kepada kita amanah, maka ketahuilah Allah tahu kita bisa untuk membersamai anak-anak kita. Dan di dunia ini tidak ada yang namanya ibu yang gagal, tidak ada. Adanya ibu yang mau berproses. Ya, ingat, ibu-ibu yang hadir di sini, ummahat yang hadir di sini, Anda adalah wanita-wanita pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Allah titipkan anak kepada kita kalau Allah tahu kita gak mampu mengembannya. Pasti Allah tahu. Hanya kadang kitanya yang kurang mau belajar dan sedikit berdoa. Kalau kita menyandarkan pengasuhan anak ini kepada Allah, maka pasti Allah akan tolong kita. Pasti. Ya bukan lagi 50-50 tapi pasti. Maka dari itu sering-seringlah ya meminta kepada Allah ketika amanah ini begitu besar berada di pundak kita, maka kita minta kepada Allah, ya Allah tolonglah hamba dalam membersamai anak-anak. Ya Allah tolonglah suami hamba dalam membersamai anak-anak. Jadikan hamba seorang ibu yang salihah. Jadikan suami hamba seorang ayah yang salihah. Dan itu bagian dari sesuatu yang terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita sering khawatir anak tidak pandai, padahal yang lebih menakutkan adalah anak pandai tapi jauh dari Allah. Pernah enggak ibu-ibu lihat ada orang tua itu yang FOMO dalam membersamai anak-anak? FOMO dengan ibu-ibu yang lain, ikut-ikutan. Pernah ada? Atau enggak ada kalau di Surabaya? Kalau di Jogja ada. Jadi
Lihat orang tua yang lain gitu ya, Masya Allah memasukkan anaknya ikut bimbel ini, ikut kursus ini, ikut ini. Akhirnya kita merasa, wah anakku kok baru belum bisa bahasa asing, baru bisanya ini. Akhirnya kita ikutan. Kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain itu ibaratnya adalah kita memaksa anak kita memakai sepatu yang bukan ukurannya. Subhanallah. Jadi tenang, modal membersamai anak bagi seorang ibu itu diantaranya adalah ketenangan. Bukan kecemasan, bukan kepanikan, tapi tenang. Tenang dulu. Ya. Kenapa? Karena ketika kita tenang, kita sandarkan semuanya kepada Allah, kita minta kepada Allah yang terbaik untuk anak-anak kita, maka Allah kasih jalan. Tapi kalau kita nggak tenang, kitanya cemas terlalu berlebihan, atau kita khawatir jangan-jangan anak saya ketinggalan dengan anak-anak yang lain, maka yang ada ketergesaan. Dan ketergesaan itu dari syaitan. Ingat ya ibu-ibu, jangan sampai kita panik dikarenakan ya melihat anak teman kita sudah pandai matematika di angka berapa ibu? Di perkalian. Ya, anak kita baru bisa tambahan. Sudah, tenang dulu. Setiap anak itu tidak harus pandai dalam matematika. Bisa jadi kepandaian yang Allah berikan kepadanya itu dalam hal empati. Bisa jadi kepandaian yang Allah berikan itu bukan dari hal empati, bukan dari matematika, tapi dari bahasa. Ya, subhanallah ya akhwat. Saya rasakan karena saya punya anak Gen Z, punya anak Gen Alpha. Jadi walillahilham kami dikaruniai oleh Allah 3 anak. Yang pertama usia 20 tahun, yang kedua usia 15 tahun, perempuan. Yang ketiga usia 9 tahun. Ya. Saya lihat anak-anak itu, Masya Allah, Allahumma barik, ya, anak-anak Gen Alpha, itu mereka itu Masya Allah ya, di antara mereka itu bahasanya sudah mulai bagus loh. Kenapa? Karena mereka itu kan dididik, kadang ada yang apa tuh ibu-ibu, kalau misalnya orang tua bikin konten gitu ya, terus anaknya bicara, itu Masya Allah bahasanya udah mulai terasa. Coba ingat, dulu kita waktu TK, apa kita bisa begitu? Kayaknya belum. Ya, iya enggak? Kita bisanya nyanyi-nyanyi zaman dulu. Ya. Kalau zaman sekarang Masya Allah oke. Dan anak-anak zaman sekarang itu Masya Allah, Allahumma barik. Mereka itu diberikan Masya Allah, Allahumma barik. Ya, kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rasa penasaran yang tinggi. Dan mereka kalau kita beri ruang kepada mereka untuk mencarinya, mereka bisa mencari atas izin Allah. Ya. Jadi pernah suatu hari, ini kisah saya mungkin lebih ke sharing aja ya. Pernah suatu hari, ya anak saya minta untuk baca. Ya, orang tua tuh pengennya anaknya bisa membaca gitu ya. Ayo nak, baca nak. Baca dan tulis. Diminta untuk menulis. Di sekolah ada PR, baca dari buku panduan itu, buku yang dibawakan oleh sekolah, dan nulis. Ya, nulis. Nah, ayo nak. Ini ada PR dari sekolah. Baca dan menulis. Apa kata anak-anak Gen Alpha? Dah nanti tak pinjem boleh nggak Mi HP-nya? Lo mau ngapain? Ya, tak tanya Mbak Google. Iya, katanya gini. Apa arti misalnya ya? Waktu itu IPAS, pelajaran IPAS. Apa yang dimaksud dengan benda mati dan sebutkan contohnya? Kira-kira dapat jawabannya nggak anak kita? Dapat. Masya Allah. Itu kalau kita dulu zaman dulu kepikiran apa enggak ibu-ibu? Enggak, kita itu generasi yang kalau Pak Guru nulis di papan tulis kita nulis gitu ya. Masih ingat ya? Masya Allah. Anak-anak zaman sekarang enggak. Anak-anak zaman sekarang apalagi tambah adanya AI gitu ya. Masya Allah, Allahumma barik. Jadi kepandaian, kalau yang kita kejar adalah hanya sebatas pengetahuan, maka akan mudah didapatkan anak-anak kita. Tanpa kita harus memasukkan mereka di bimbel pun sekalipun gitu ya, untuk membaca, untuk berhitung, insya Allah biidnillahi ta'ala Allah akan berikan kepada anak-anak kita. Masalahnya
Yang perlu kita asah itu bukan masalah akademiknya, tapi yang perlu kita biasakan pada diri anak-anak adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pendidikan iman. Ya, banyak anak-anak pandai zaman sekarang ya dari kecil sudah diakselerasi, apa namanya, kelas aksel. Iya, pas besar dia udah bosan belajar, akhirnya apa? Jenuh gitu ya. Sampai ada kisah, ibu-ibu pernah dengar nggak di Yogyakarta? Saya lupa tahun berapanya. Ada seorang perempuan bunuh diri dari kampusnya. Dan setelah dilihat, tapi bukan orang Jogja. Dia kuliah di Yogyakarta. Setelah dicari latar belakang yang membuatnya dia bunuh diri, waliyadzubillah ya. Karena ternyata dia merasa tertekan. Dari kecil sudah dipush sama orang tuanya untuk belajar dan belajar. Maksudnya belajarnya belajar akademik yang umum. Ya, Masya Allah. Nah, kita tidak mau anak-anak kita demikian. Maka dari itu yuk kita belajar bagaimana anak-anak kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, next. Iman adalah akar dan akhlak adalah buah. Ingat. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka tolong perhatikan baik-baik ibu-ibu bahwa konsep Islam tolong diingat-ingat ibu-ibu. Dalam membersamai anak-anak adalah kita sebagai orang tua tidak perlu repot-repot mencoret-coret apa yang akan diberikan kepada anak kita. Konsep dasar Islam berbeda dengan konsep Barat yang mengatakan bahwa anak itu diibaratkan kertas kosong dan orang tuanya lah yang mencoret-coret. Pernah dengar? Pernah. Kapan dengar? Di mana? Mana tadi pernah? Siapa? Oh, ilmu parenting, psikologi Barat. Ya, betul. Kan bilang begitu ya? Anak itu diibaratkan seperti kertas kosong dan kita yang nyoret-nyoret. Padahal dalam konsep Islam nggak begitu. Islam itu adalah agama yang mengatakan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia itu pasti sudah Allah bekali dengan fitrah. Makanya di sini namanya nidaul fitrah, gitu ya, Masya Allah. Kembali ya diundang untuk sadar fitrah. Ya. Dan di antara sekian banyak fitrah yang Allah siapkan, nanti di antara fitrah itu ada fitrah iman, ada fitrah belajar, ada fitrah bahasa, ya, ada fitrah sosialisasi, itu ada fitrahnya macam-macam. Dan sekarang kita fokus di satu fitrah, yaitu fitrah iman. Karena kalau nanti fitrah belajar macam-macam nggak cukup waktunya, Ibu. Ya, satu-satu dulu fitrah iman. Maka setiap anak yang lahir ke dunia, mereka sudah berikrar bahwa Allah adalah Robnya, gitu ya. Baik, anak tidak perlu diajari maksiat, dunia yang mengajarkannya. Orang tua bertugas menjaga fitrah itu tetap hidup. Nah, bagaimana cara orang tua menjaga fitrah itu tetap hidup? Ya, yang pertama, teman-teman, biasakan dari kita sebagai orang tuanya untuk mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Sejak kapan, Ustazah? Sejak dini. Bahkan diperbolehkan sejak anak masih dalam kandungan kita. Itu terus saja dikenalkan Allah. Kan biasanya anak kalaupun belum lahir, dia sudah bisa mendengar, gitu kan? Maka di antara cara mengenalkan Allah, seorang ibu yang sedang hamil hendaklah banyak-banyak membaca Al-Quran. Bukan banyak-banyak ngerujak atau ngelotis. Biasanya kalau ibu-ibu yang hamil di Indonesia ngapain?
rujakan, mager, baca Al-Quran. Itu diantara cara, metode kita mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita. Percayalah Bu, kalau kita ketika hamil rajin baca Al-Quran, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ketika anak itu lahir, apa kata Imam Ibnul Qayyim, bagaimana cara mengenalkan Allah? Kita kenalkan kalimat La ilaha illallah. Ada buku yang bagus, bukunya tebel. Ibu-ibu kalau mau baca boleh, pakai banget. Ya saya enggak tahu bahasa Indonesianya berapa jilid. Yang jelas bahasa Arabnya itu juga tebel. Biasanya kalau tebel ya bahasa Indonesianya berjilid-jilid. Ya itu. Dan kayaknya saya sudah pernah menyampaikan, tapi zaman Covid, zaman dulu ya, di Zoom membahas kitab Tuhfatul Maulud, kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan di sana Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa di antara cara kita sebagai orang tua dalam membersamai anak-anak ketika anak kita baru lahir ke dunia, sambil kita menyusui anak kita, kita sering-sering mengatakan kalimat La ilaha illallah. Ya, kita kenalkan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nanti kalau anak kita sudah usia diajak bicara itu usia berapa ya Ibu? Anak saya sudah besar-besar jadi lupa. 1 tahun sudah bisa diajak bicara. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya oke. 1,5 tahun sudah bisa diajak bicara. Kita ajak. Bagaimana cara kita mengajak bicara anak-anak kita? Ada air putih. Kita bilang, nah air putih ini dari Allah. Anak kita nanti Allah. Ya itu Masya Allah. Ya ada makanan. Kita bilang, nak makanan ini nak dari Allah. Terus kita sekali-kali bilang Allah tuh baik banget nak ke kita nak. Terus saja. Biarkan telinganya anak-anak kita itu mengingat nama Allah. Biarkan nama Allah itu terekam jelas ya di memorinya anak-anak kita. Jadi suatu hari kelak kalau anak-anak yang dibiasakan mendengar kalimat Allah dalam dirinya, maka suatu hari kelak ketika mereka dewasa nanti, ada apa-apa yang terekam adalah Allah. Ya Masya Allah. Dan itu luar biasa loh teman-teman. Ya karena saya mendapati ya di tempat kami itu ada anak dari lahir itu dibiasakan Allah, Allah. Maksudnya bukan kita zikir Allah, 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 Allah. Enggak, bukan. Dibiasakan dengan menyebut nama Allah. Suatu hari dia tumbuh giginya, dia bilang apa? Alhamdulillah akhirnya Allah tumbuhkan gigiku. Masya Allah. Lihat. Siapa yang mengajari anak itu? Kalau yang menumbuhkan gigi Allah, ibunya. Ibunya senantiasa berkata bahwa nikmat ini semuanya dari Allah nak. Sampai akhirnya Allah menjadikan anak ini ketika tumbuh giginya tahu bahwa Allah yang menumbuhkan giginya. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini penting ya teman-teman. Ya, contoh ucapan di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dilihat ya. Gimana misalnya ya, anak kita dibawa keluar ya, dan diantara cara mengenalkan Allah itu dibawa keluar anak kita. Dan kita katakan nak, sinar matahari itu dari Allah. Kalau anak kita sakit, kita minta anak kita minta dulu sama Allah kesembuhan. Masalahnya yang kadang merusak fitrah anak-anak itu kadang kita, Bu. Anak kita bilang, bun perutku sakit, ayo mama antar ke dokter. Pernah nggak kita begitu? Yo ibu-ibu, mana yang lebih sering ketika anak kita misalnya mengeluh ada rasa sakit di tubuhnya, terus kita bilang, tenang nak, ada Allah yang akan menyembuhkanmu, yuk minta tolong sama Allah biar disembuhkan. Atau kita bilang, yaudah nanti mama cari obatnya. Kira-kira kalimat pertama atau kalimat kedua? Yakin kalimat pertama? Semua? Atau ada yang kadang nggak sadar akhirnya apa? Akhirnya bilang apa? Ya nak, nanti ya nak ya, sore nanti mama antar ke dokter. Jadi dalam diri anak-anak akhirnya mereka paham bahwa kalau sakit perginya ke dokter.
Padahal konsep dasar Islam kalau sakit mintanya ke siapa? Allah. Coba saya tanya sekarang ibu-ibu. Saya tanya kepada ibu-ibu. Kita ini dulu mendapatkan pola asuh dari orang tua kita. Kalau sakit itu berangkat ke dokter atau sedekah? Ke dokter. Maka dari itu, kalaupun itu sudah menjadi bagian pola asuh orang tua kita dan walillahilham, hari ini kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, jangan lakukan kembali pola yang keliru tersebut, gitu ya. Jadi Masya Allah ya teman-teman, terkadang kita nggak sadar akhirnya ikut pola asuh orang tua kita. Ya, kita katakan, nak kalau sakit minta kesembuhan dulu dari Allah, nak kalau sakit sedekah dulu, nggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena sedekah itu bagian dari cara orang meminta kepada Allah agar penyakitnya disembuhkan. Obat, ya. Sedekah itu obat. Apa kata Rasulullah SAW? Tadawu bisadaqah. Berobatlah kalian dengan sedekah, dan itu hadisnya sahih. Bahkan orang-orang Timur Tengah itu ini sudah menjadi kebudayaan ibu-ibu. Kalau mau Allah sembuhkan penyakitnya, mereka langsung bersedekah dan meniatkan sedekahnya ini untuk menjadi penyembuh ya dari sakitnya. Ya, kata Syekh Utsaimin, kalau sedekah itu yang dia minta adalah kesembuhan dan kesembuhan itu datangnya dari Allah, maka ini diperbolehkan. Tidak mengurangi keikhlasan dalam hal sedekah tersebut. Ya. Karena mau minta sama siapa lagi kalau bukan kepada Allah. Dan ketika seseorang itu bersedekah untuk kesembuhan penyakitnya, ini adalah bagian dari mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Ada tuntunannya gitu loh. Baik. Kemudian setelah kita biasakan menyebut nama Allah di depan anak-anak, mengaitkan nikmat dengan Allah, maka yang selanjutnya adalah menghidupkan tauhid dalam keseharian. Jadi judulnya era digital ya ibu-ibu, tetap yang dasar-dasar konsep ini kita terapkan. Karena nanti kalau anak-anak kita sudah tahu konsep dasarnya, maka insya Allah Allah selamatkan. Insya Allah Allah selamatkan. Yuk kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 65. Boleh dibuka semuanya. Surah Az-Zumar ayat 65. Oke. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika engkau mempersekutukan Allah, maka niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentunya engkau termasuk orang-orang yang merugi. Berarti kaitannya dengan pendidikan anak-anak kita adalah kita membersamai anak-anak kita menjaga fitrahnya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Luqman di dalam Al-Quran, di antara nasihat pertama yang Luqman berikan kepada anaknya, apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Gimana praktek sehari-harinya ibu-ibu? Praktek sehari-harinya sebelum mereka ujian, kita minta untuk berdoa, minta dulu sama Allah. Ya. Sebelum mereka tidur, kita minta mereka berdoa dulu, ingat sama Allah. Ya. Kalau anak-anaknya masih kecil, boleh dibacakan buku. Itu cara kita menanamkan ilmu kepada anak-anak. Rasa cinta kepada iman, kepada ilmu itu bisa dimulai dari membacakan buku sebelum anak-anak tidur. Dan ini seharusnya sudah menjadi kebiasaan bagi orang tua. Ya, apalagi orang tua muslim, yang mana kita tahu di antara ayat pertama yang turun perintah untuk membaca. Iqra. Maka bacakan. Tidak apa-apa, anak-anak kita belum bisa membaca, nggak apa-apa, kita bacakan terus. Nanti ada masanya anak ini ya punya pola, nggak bisa tidur kalau belum dibacakan buku. Dan beruntunglah bagi orang tua yang sudah menjadikan pola ini sudah menjadi kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, Masya Allah. Sudah menjadi habit gitu ya, Masya Allah.
dalam kehidupan sehari-hari itu Masya Allah, Allahumma barik. Kenapa? Karena nggak semua orang tua bisa membacakan buku di hadapan anak-anak. Ada yang, duh ustazah, kepiye bacain buku gitu ya. Bacain bukunya apa? Ya, intonasinya rata. Ya. Kisah Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, ya, tersebutlah perang tahun gajah, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Anaknya terpesona nggak? Enggak. Ada anak yang bilang enggak katanya. Apa bilang apa Mas? Enggak katanya. Coba kalau misalnya orang tuanya bilang gini, pada suatu hari di tahun gajah lahirlah Nabi Muhammad SAW. Ya, kira-kira terpesona nggak? Intonasinya naik turun. Pasti. Anaknya besok minta lagi. Umi minta dibacakan buku. Ya, Masya Allah teman-teman. Saya menjadi saksi. Ada seorang anak yang semoga Allah menjaganya. Allahumma barik. Kalau malam ya ngelindur, yang diminta bukan HP tapi minta dibacakan buku. Jadi itu refleks bangun tidur ya di tengah malam itu bacain buku, Masya Allah. Berarti ini sudah masuk memori alam bawah sadarnya, Masya Allah. Dan ini tugas kita bagi seorang ibu untuk membacakan buku. Ya kan jarang ayah bisa membacakan buku. Ya, kata ayahnya, Beb tolong dong bacakan buku, walaupun boleh. Ya seorang ayah bacain buku tuh boleh, itu akan lebih dekat lagi dengan anak-anak, bondingnya akan lebih dekat lagi. Tapi kan masanya kata ayah, Bun, terus kepiye bacain buku tuh Bun, gitu kan ya. Mesti kan kita tuh yang bacain buku. Maka jadikan, oh iya saya lupa, jadikan ketika kita membacakan buku, niatkan bahwa ini menjadi jariah buat kita, gitu loh. Jadi kalau kita membacakan buku ya teman-teman, kita itu sebenarnya sedang menanam kebaikan yang akan kita panen. Kebaikan ini di akhirat nanti, di kubur nanti. Coba bayangkan, kalau kita ya setiap hari membacakan buku pada diri anak-anak, dan anak-anak ini akhirnya mencintai Allah atas izin Allah, mencintai Rasulullah ya, karena yang dijadikan sebagai teladan bagi dirinya adalah Rasulullah. Setiap hari dibacakan kisah-kisah Rasulullah. Masya Allah, ketika anak ini tumbuh besar mencintai Rasulullah SAW ya, berkorban untuk agama Allah, kita dapat pahalanya. Masya Allah. Makanya menjadi seorang ibu itu luar biasa ya, bisa memetik pahala dari rumah. Masya Allah. Ya, dengan apa caranya? Sebelum tidur membacakan buku. Kemudian saat sedih, misalnya anak kita memberitahukan kepada kita, misalnya ya, mereka biasanya kan kita kalau anak kita pulang sekolah yang pertama kita tanyakan begini, bagaimana Mas tadi Mas di sekolah gitu kan ya. Sedih, senang, bahagia gitu. Kita memvalidasi perasaannya. Terus anak kita bilang, sedih Bun. Lah kenapa sedih? Tadi ada anak yang apa biasanya anak-anak tuh. Tadi ada anak yang jahil gitu ya. Tadi aku diapain? Di sliding misalnya gitu ya. Tahu sliding nggak? Oh, anak laki-laki nih. Oh, di sliding gitu ya. Iya bener katanya. Oh, berarti bukan hanya di Jogja aja, di sini juga sama. Ya. Terus jadi sedih aku, jadi nangis. Oh gitu ya, sedih ya nak ya, gitu. Kita memvalidasi perasaannya. Ya udah nanti kalau ada apa-apa pas bunda misalnya nggak ada, kamu curhatnya sama Allah ya, nggak apa-apa ya, gitu. Kita ajak mereka sedikit-sedikit curhat kepada Allah. Jadi bukan hanya bergantung kepada kita, tapi bergantungnya kepada Allah. Ajarkan anak bergantung pada Allah dan berdoa sebelum meminta pada manusia. Ya ini nanti bisa lah teman-teman, gimana caranya. Anak kita sepatunya udah jebol ya, misalnya nih, anak kita mau ganti sepatu misalnya. Kita tahu kayaknya ini bentar lagi ini udah putus nih. Ya maka kita siap-siap membelikan sepatu, tapi jangan kita berikan dulu. Ya. Biarkan anak-anak kita ketika mau ganti sepatu itu terus bilang ke kita, "Bun, sepatuku udah mau rusak, boleh enggak aku mau beli?" Yo, minta dulu sama Allah ya, gitu. Padahal sepatunya udah kita belikan. Ya. Minta dulu ya sama Allah ya. Berdoa dulu yuk, berdoa yuk. Ya Allah, aku minta sepatu. Besoknya baru kita berikan. Alhamdulillah nak, bunda, ayah, umi, abi dapat rezeki. Alhamdulillah ini sepatu dari Allah. Pada kenyataannya ibu-ibu, apa yang bisa kita lakukan? Bun, sepatuku udah mau rusak. Kita langsung nunul.
Kita bilang ke anak kita, mau yang mana nak? Masukkan keranjang, check out ya. Tunggu ya, paket sebentar lagi datang. Kan gitu ya? Gitu nggak sih Ibu? Pernah nggak kita bilang, nak minta dulu yang sama Allah kalau imannya lagi naik? Nah, kalau pas imannya lagi turun ya langsung megang HP, terus apa? Ya check out, betul. Lah ibu zaman now ini ya. Ya, jadi begitu dibiasakan anak untuk minta dulu sama Allah. Baik. Karena tujuan pendidikan itu bukan hanya sekedar prestasi, ya, dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak. Ya, akhlak yang mulia itu seperti apa? Nah, gini nih ibu-ibu. Berarti pendidikan di era digital yang perlu kita tanamkan adalah pendidikan karakter. Nah, gimana caranya? Di antaranya adalah ajarkan anak kita untuk berkata-kata yang baik. Ya, apa kata Allah? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, baik secara verbal maupun secara digital. Kita bilang, nah Allah tuh tidak suka kalau kamu berkata-kata yang tidak baik. Allah suka kalau kamu berkata-kata yang baik. Dan dimulai dari orang tuanya memberikan teladan. Tidaklah yang didengar oleh anak-anak itu kecuali kata-kata yang baik. Bagaimana anak ini akan menjadi anak yang bisa berkata baik, sedangkan di rumahnya sendiri yang terdengar oleh anak-anak ini sumpah serapah. Yang terdengar dari orang tuanya itu adalah kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan. Ya, kan kadang begitu. Kata-kata yang tidak baik itu anak dapatkan biasanya dari teman atau dari orang tua. Nah, kalau kita pengen anak kita diselamatkan oleh Allah, maka jaga lisan kita. Kalau kita pengen anak kita diselamatkan oleh Allah, maka kita ajarkan anak kita untuk berkata-kata yang baik, gitu. Dan yang kedua, tidak menghina di chat, betul. Ya. Jadi kalau anak-anak yang udah usia 18, sudah saatnya mereka misalnya ya butuh HP, ada di grup-grup kelas, ya kita katakan enggak boleh nak menghina satu sama lain dengan menghina teman-temanmu, enggak boleh walaupun itu bercandaan. Karena anak-anak kami yang perempuan itu tidaklah kami berikan ya HP kecuali yang pertama itu usianya 16 tahun dan itu pun karena butuh untuk berkomunikasi dengan gurunya yang ada di Timur Tengah. Ya. Jadi belajar dengan beliau, ya gimana kalau nggak ada HP? Ya kalau mau pinjam uminya juga butuh HP untuk ngajar. Ya. Kalau mau pinjam abinya juga butuh HP, sama. Makanya waktu itu saya bilang, nak, ini HP dari Allah, kamu baik-baik ya menggunakan ini. Ini amanah gitu ya. Umi, abi nggak bisa melihat 24 jam apa yang kamu buka. Tapi ingat Allah melihat gitu ya. Terus adiknya belum punya HP, akhirnya kita bilang ya udah kan di kelas tuh ada grup tuh. Nah, adiknya bilang, kakak dikasih HP kok aku enggak, padahal aku udah ada grup kelas. Ya udah ya barengan gitu ya. Ya kak, tolong kak masuk ke grup kelas adikmu, terus nanti Umi izinkan kamu bisa memantau gitu ya. Terus saya bilang ke anak saya nomor 2, dengan syarat ya, Umi sama kakak boleh pantau grupmu. Oke, saya pantau tuh grup anak-anak SMP. Ya, anak kedua saya waktu itu masih SMP. Masya Allah, serem. Itu perempuan loh ibu-ibu. Di grup itu macam-macam tulisannya. Saya bilang, ya Allah kok bisa ya? Padahal tuh anak-anak yang ibunya notabene udah ngaji. Tapi tulisannya tuh serem gitu loh. Maksudnya apa ya istilahnya, mungkin kalau bahasanya mungkin itu bahasa anak muda, tapi kalau sampai mencela temennya, sampai nyinyirin temennya itu udah nggak baik lagi. Ya, makanya saya katakan kepada putri saya bilang, kamu boleh ya berkomentar di grup kelasmu kalau pas di tag gitu, dijawil gitu ya. Kalau enggak, atau kamu misalnya mau tanya sesuatu di grup itu boleh. Tapi selain itu enggak usah. Nah, dipantau. Anak saya yang kedua namanya Fatimah. Nanti oleh kakaknya, Fat ini ada tugas gitu ya misalnya. Polling Fat, ya baru dia cek gitu ya. Kalau enggak ya sudah. Itu. Jadi memang kadang kita sebagai orang tua ibu-ibu jangan bermudah-mudahan memberikan HP kepada anak-anak kita. Ya.
Kenapa? Karena anak-anak kita kadang belum siap menggunakan HP itu. Ya, kita itu dalam mendidik anak itu kadang tarik ulur. Ya, tarik ulur, ya. Nggak bisa anak-anak terus saja diulur. Ya, sesekali ditarik, gitu ya. Jangan sampai kita karena rasa kasihan kepada anak kita baru usianya 7 tahun kita langsung kasih HP. Ya, dengan dalih apa? Emaknya sibuk jualan online shop, misalnya ya. Nih daripada ngangguin saya, ya. Ini tak kasih HP, ya. Dan ingat, anak-anak yang sudah dikasih HP oleh orang tuanya, ketika orang tuanya minta HP dia marah, tantrum. Kenapa? Karena ini merasa ini punya saya. Ya, makanya berat harusnya orang tua memberikan HP kepada anak-anak yang belum masanya. Ya, ibu-ibu pernah baca nggak tuh? Saya lupa yang punya Microsoft itu siapa ya? Ada lah ya. Namanya Bill Gates. Itu kan tidak memberikan HP kepada anaknya kecuali usia berapa Mbak Tika? Usianya belasan tahun lah ya. Kita orang Indonesia, anak kita di bawah 10 tahun aja udah dikasih. Ya, alasannya apa? Tugas sekolah, Ustazah. Loh, ya alasannya tugas sekolah. Yo. Kan bisa, ya, pakai HP kita. Nah, enggak perlu pakai HP anak kita kalau memang anak kita belum paham untuk apa HP ini. Kecuali kalau kita sudah benar-benar memahamkan anak kita dan anak kita sudah balik misalnya tahu mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus saya lakukan. Kalau saya membuka ini dosa saya tanggung, kalau saya membuka ini saya dapat pahala. Itu dulu. Banyak orang tua zaman sekarang itu, tambah ini aja kali ya. Banyak orang tua zaman sekarang itu yang abai, nggak mau repot. Yang penting anakku seneng, yang penting anakku diam, aku enjoy, happy, sudah selesai. Padahal lupa kalau itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, next. Yang kedua, ingat bahwa apa yang didapatkan oleh anak kita di dunia maya itu hampir sama dengan apa yang didapatkan di dunia nyata. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua kepada orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan, tidak melihat kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Maka perlu kita mengedukasi anak-anak kita untuk berhati-hati dalam memandang, wabil khusus di sosial media. Dan mengerikannya, ibu-ibu maaf ya, mengerikannya banyak anak-anak yang akhirnya awalnya nggak mau lihat video senonoh, tapi ternyata nggak sengaja lewat, set, penasaran lah anak kita, ya apa sih video apa sih gitu kan ya, subhanallah banyak yang jadi korban itu, subhanallah. Makanya serem-serem. Kalau anak kita ibaratnya belum paham pisau ini digunakan untuk apa sih, mending nggak usah dikasih pisau deh. Ya, kecuali anak kita tahu oh pisau itu buat masak, oh pisau ini buat apa, itu baru boleh kita kasih tahu. Ya baru boleh kita beri pisau. Tapi kalau belum paham pisau ini untuk apa, jangan. Khawatir nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, baik. Maka dari itu, kalaupun kita memberikan HP kepada anak kita, maka berikan dari awal, katakan pada mereka, "Nak, ingat, mata itu nikmat dari Allah. Apa yang kamu pandang di sosial media semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Ingat ada malaikat yang melihatmu. Ingat, gitu-gitu terus saja. Disonding aja nggak apa-apa. Ya. Sampai akhirnya nanti anak kita bilang astagfirullah gitu. Pas lihat sesuatu mereka langsung refleks ya, nutupin dengan tangannya mereka, terus mereka bilang astagfirullah itu kan aurat. Masya Allah. Ya. Saya pernah dapati anak seperti itu. Ya. Setelah mendapatkan pertama pertolongan dari Allah, yang kedua setelah disonding terus-menerus sama orang tuanya, ya sampai refleks astagfirullah gitu. Itu kan aurat, nggak boleh lihat, gitu. Atau kadangkala orang tuanya juga bilang kalau ada apa-apa, misalnya lagi nonton bareng, terus ada apa, terus orang tuanya bilang tutup nah, itu nggak baik nah, ditutup, nggak apa-apa. Ya, itu kita sedang mengajarkan pada anak-anak kita berhati-hati dalam memandang. Walaupun itu di dunia maya, walaupun itu di sosial media.
Apa yang bisa kita lakukan kalau sampai kita sudah terlanjur atau kadung memberikan HP kepada anak? Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang baru tahu ilmunya, kemarin nggak tahu, sudah tak berikan itu. Ya, yang pertama adalah screen time-nya dibatasi. Jadi kita bilang, nak, boleh lihat HP sehari misalnya 1 jam. Tapi dengan syarat ibu juga harus tahu apa yang kamu tonton, dibuka ya, nggak usah pakai password. Gitu, kita sounding pertama kali begitu. Dan ini ibu mau lihat loh, nanti apa yang kamu lihat. Kan bisa tuh orang tua ngecek apa yang baru ditonton oleh anak-anaknya. Ya. Dan orang tua wajib tahu apa yang ditonton, siapa yang diikuti. Ya kalau anak kita sampai punya akun, ya baik itu di Facebook maupun di sosial media lainnya, kita harus tahu teman-temannya siapa. Subhanallah, saya jadi ingat ya. Ada kisah nyata, seorang ibu datang ke saya nangis-nangis. Terus beliau bilang ke saya, Ustazah, mohon doakan ya putri saya. Jibu, pripun? Saya tanya gitu ya, di Jogja. Qadarullah, kemarin ketika saya sama suami keluar kota, terus pas kami pulang, kami dapati putri kami sedang berduaan dengan pacarnya di kamar. Terus pas saya tanya ke putri saya, loh, kalian kenal dari mana? Kamu kenal dari mana ini laki-laki? Mereka jawab serentak dari Facebook, katanya gitu. Jadi udah lama tuh mereka berteman, tapi nggak ketahuan. Ya, akhirnya apa? Ketahuannya pas mereka sudah berdua di dalam rumah, pas orang tuanya juga pergi. Gitu ya. Tapi kita nggak boleh menuduh macam-macam. Maksudnya kan berduaan di dalam rumah yang bukan mahram aja dilarang gitu loh. Ya. Subhanallah, sampai ibunya tuh nangis ya ibu. Maka dari itu sebelum penyesalan itu datang, ibu-ibu boleh kita cari tahu tuh teman-teman anak kita itu siapa aja. Ya. Dan kalaupun misalnya ada teman-teman yang tidak baik, ya kita boleh menasihati anak kita, nak, itu tuh teman yang nggak baik. Ya, kalau ibu boleh saran, ya nggak usah kamu berteman dengan dia, gitu, boleh. Dan pernah juga, saya itu bukan psikolog, tapi kadang sama Allah dikasih kejutan, ibu-ibu datang ke rumah, gitu ya. Ya, ada lagi pernah, ibu-ibu datang ke rumah, terus nangis-nangis, saya bilang, kenapa bu? Ya, dia bilang, Ustazah, putri saya itu kalau di depan saya baik, di depan suami saya baik, manut. Tapi ternyata dia ketahuan punya pacar non-muslim. SMP itu. Ya. Kami tidak mengira kalau putri kami seperti itu. Gitu ya, Masya Allah, kasihan. Ya saya masih ingat wajahnya tuh. Terus akhirnya besoknya saya bilang, ya udah putrinya bawa sini, saya mau ngobrol. Ya, ibu pulang ya bu, saya mau ngobrol sama putri panjenengan. Ternyata kata putrinya apa? Kata putrinya, manggilnya ke mamahnya tuh Momi sama Dedi waktu itu. Ya, Momi Dedi itu sibuk. Ya, aku butuh perhatian, nggak dapet dari mereka. Ternyata katanya dia sebut nama pacarnya yang non muslim tuh. Ternyata Fulan itu memperhatikan saya. Ya Allah, serem bu. Jadi pertemanan itu, lingkaran pertemanan tuh harus baik, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Ya, lingkaran pertemanan yang sehat itu jauh lebih selamat ya di zaman sekarang daripada lingkaran pertemanan yang tidak sehat. Baik, kemudian yang ketiga adalah ajarkan rasa malu kepada Allah. Nah, ini penting nih bu. Jadi kita bilang nih ke anak kita, kalau yang tadi kadung sudah kasih HP ya, kita bilang, nak, malu loh sama Allah, nak. Cara soundingnya, nak, malu loh sama Allah. Kan kita dikasih mata ya sama Allah ya. Terus kita melihat sesuatu yang gak baik, malu dong sama Allah, gitu ya. Terus kita bilang lagi, misalnya teman kita, anak kita dibawa ke rumah tunanetra misalnya, nggak apa-apa, itu sebagai sarana untuk pembelajaran, ya. Tuna, ya sebagian hamba Allah tuna, ya ada loh yang belum dikasih penglihatan sama Allah dari lahir sampai setua itu. Alhamdulillah, bukan kita mengejek, bukan, hanya ingin agar tumbuh rasa syukur anak-anak kita kepada Allah. Alhamdulillah Allah kasih sama kita mata, maka pergunakan ya matanya dengan baik, malu sama Allah. Jadi bukan malunya sama kita, tapi malu sama Allah. Terus aja disonding, malu sama Allah terus. Nanti akan ada titik di mana anak kita ketika akan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, terus ada nih dalam pikirannya, malu sama Allah.
gitu ya. Jadi sounding kita itu sangat-sangat bermanfaat bagi anak-anak. Daripada kita menasehati panjang kali lebar, lebih baik sounding dengan kata-kata yang sedikit tapi dalam maknanya. Ya, malu sama Allah. Berapa kata? 3. Ya, daripada kita bilang ke anak kita, ittaqillah haitsuma kunta. Waduh. Nah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ingat, Allah itu dat yang sejam nasihatnya. Ya, anak kita udah nggak mau lagi mendengarkan nasihat kita. Tapi kalau kita pakai kata-kata malu nak sama Allah terus saja, nanti insya Allah akan masuk ya ke dalam pikiran alam bawah sadar mereka. Baik, next. Tantangan nyata zaman sekarang, gadget ya maksudnya HP akan lebih ditaati daripada orang tua. Kenapa? Karena lebih asik ya untuk mereka. Ya, orang tuanya nggak asik. Orang tuanya nggak asik. Ya, kalau curhat, pengennya anak kita hanya didengarkan, tapi kita menasehati. Sadar atau sadar, Bu? Sadar, ya kan? Anak kita cuma pengen didengarkan, tapi kita lupa menjadi pendengar yang baik, nggak asik. Akhirnya apa? Ya muncullah dari ya lisan-lisan kita nasihat-nasihat berharga. Padahal kata anak kita, saya belum butuh itu, gitu ya, cuma pengen didengarkan, gitu ya. Besoknya nggak mau lagi. Nah, ayo nak curhat, nggak mau, gitu. Kenapa nggak mau? Nanti dapat ceramah lagi. Masya Allah. Jadi bagi mereka HP itu lebih asik, gitu ya. Bu, zaman sekarang itu hati-hati ya. Kalau kita lihat tanda-tanda anak kita nggak mau ngobrol sama kita, itu bisa jadi curhatnya mereka tuh ke AI. Iya. Kan zaman sekarang begitu, ChatGPT, ya kan? Tolong dong, aku hari ini lagi galau. Menurutmu aku harus ngapain? Nanti kata ChatGPT apa? Ada nggak yang langsung bilang, kamu harus berzikir sama Allah? Ya, kan belum tentu. Bisa jadi mereka apa? Memerintahkan sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau lagi galau, misalnya ya healing ke bioskop atau kemana cari sesuatu yang dilarang oleh Allah, mungkin saja terjadi. Maka dari itu sebelum mereka curhat ke ChatGPT, lebih baik curhat ke kita. Dan kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang lebih asik daripada HP yang ada di tangan anak-anak kita. Baik. Yang kedua, tantangan zaman sekarang adalah influencer itu ternyata lebih didengar daripada ulama. Zaman sekarang ada judulnya Ustadz Dadakan. Bukan tahu bulat ya Mbak Dita. Mbak Dita itu dari tadi bilangnya tahu bulat. Ya. Ini namanya Ustadz Dadakan. Artis tapi jadi ustadz. Itu kan banyak. Iya enggak Ibu-ibu? Padahal yang dikatakan ulama adalah orang berilmu. Kalau artis jadi ustadz, ujuk-ujuk dadakan kayak tahu bulat, terkadang fatwa yang dikeluarkan yaitu belum selaras dengan apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan kadang subhanallah anak kita lebih asik mendengarkan nasihat dari mereka. Kenapa? Karena mereka menyampaikannya juga asik. Hati-hati ya ibu-ibu, saya tidak akan menyebutkan siapa fulan itu. Ada seseorang, hadahullah, semoga Allah berikan hidayah beliau untuk lebih dekat dengan sunnah. Beliau anak muda, tapi suka berbicara masalah agama. Dan ternyata manhajnya tuh nggak lurus gitu loh. Banyak anak muda yang akhirnya ikut tuh, seneng tuh datang ke kajiannya, seneng mendengarkan petuah-petuahnya, ya. Padahal petuahnya itu bisa menyeret kepada keburukan, masya Allah. Kenapa banyak anak-anak muda yang asik dengan Ustadz Dadakan ini? Karena asik dalam menyampaikan. Nah, jadi kita zaman sekarang itu ternyata ya anak kita diminta untuk mendengarkan guru yang benar, ulama yang benar, ya ahlul ilmi yang benar tuh. Ternyata belum bisa 100%. Ya. Ada kalanya anak ya kalau disuruh ayo nak ikut ke masjid sama mama, sama Umi dengerin kajian. Enggak lah, temannya Umi jilbabnya besar-besar gitu ya. Apalagi di masjid enggak asik. Oh, gimana maunya? Maunya dengerin kajian anak muda sambil apa, Bu? Sambil ngopi gitu ya. Mauin denger kajian sambil nanti habis kajian main sepak bola, kan gitu ya Bu Ibu.
Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua juga rada longgar dalam hal ini. Maksudnya nih, kalau memang ada ulama yang beneran ulama, bukan tadi dadakan itu. Nah, maka kita cari yang memang sesuai dengan fitrahnya anak-anak kita, apalagi anak-anak kita masih muda, ya. Agar apa? Agar mereka itu cinta dulu kepada agama, gitu ya. Tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk duduk bersama kita mendengarkan kajian, gitu ya. Yang ketiga, anak-anak zaman sekarang lebih sering ya melihat hiburan dengan nyekrol HP daripada membaca Al-Quran. Iya nggak ibu-ibu? Jangankan anak-anak, ustazah, ya. Kita sebagai emak-emak ya di bulan Syaban ini, bulan Syaban, harusnya banyak-banyak baca Al-Quran, ternyata banyak nyekrol HP. Mari kita beristighfar ibu-ibu. Astagfirullah wa atubu ilaik. Anaknya lihat, mak lagi ngapain, bun lagi ngapain, ya asik, kita lagi lihat HP. Masya Allah, ini hiburan nak, TikTok nak, gitu ya. Anaknya langsung penasaran, cari-cari, ya Allah, udah satu rumah itu akhirnya pegang HP. Ya, baik, next. Maka jangan jadikan gadget sebagai pengasuh. Betul. Jadi kalau semua ya penghuni rumah itu sudah pegang HP, maka HP ini akan menjadi seolah-olah yang mengasuh anak kita. Bukan lagi menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan bagi anak kita, gitu ya. Dan ini parah ini ya, Masya Allah. Next, apa yang bisa kita lakukan ya? Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan banyak-banyak mendampingi anak-anak kita. Bondingnya didekatkan lagi. Jadi jangan sampai orang tua sibuk dengan aktivitasnya, anak sibuk dengan aktivitasnya. Ya, didekatkan lagi, hadir, sadar bahwa kita itu lagi membersamai anak. Jadi kita itu, teman-teman, kalau kita ditanya ya, Bu, berapa jam sama anak-anak? 4 jam Ustazah. Oke, 4 jam itu jenengan ngapain aja? Yo hadir sama anak-anak, tapi yo main HP ya, itu belum hadir sepenuhnya. Hadir membersamai anak-anak itu ketika kita bertanya kepada anak kita, nah apa yang kamu rasakan hari ini? Boleh dong cerita sama Umi, boleh dong cerita sama ibu, ya. Terus nanti kita dengerin, nah itu hadir. Tapi kalau hanya bersama, ya antar jemput, ya misalnya sekolahnya jauh, lo antar jemput ustazah, saya lo ustazah 2 jam bolak-balik gitu ya. Kalau hanya antar jemput kan kita fokus nyetir, ya itu belum bisa hadir seutuhnya. Baik, next. Kenapa? Karena anak itu meniru bukan mendengar. Maka orang tua diminta untuk menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dan suri teladan yang baik ada pada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak ingin kalau kita pengen punya anak rajin sholat, maka orang tuanya dulu harus rajin sholat. Kalau kita pengen anak kita jujur, maka orang tuanya dulu harus jujur. Kalau kita pengen anak kita berlemah lembut, maka orang tuanya dulu yang berlemah lembut. Ya. Karena sejatinya anak kita itu peniru ulung, ya. Dan subhanallah ya akhwati, saya mendapati anak-anak di tempat kami di sekolah Alam Tahfiz Unggulan. Jadi alhamdulillah di Yogyakarta, di rumah kami alhamdulillah Allah titipkan anak-anak, ya anak-anak prasekolah, sekolah TK. Dan itu walaupun saya tidak membersamai mereka setiap hari karena harus mengajar, ya, tapi saya bisa lihat gitu loh. Oh, Masya Allah, ternyata ya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Oh, anak itu punya karakter begitu. Oh, pantesan ibunya juga sama. Iya. Jadi Masya Allah loh teman-teman, anak itu ibaratnya cermin dari orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh anak di sekolah tuh persis dengan apa yang dilakukan oleh kita. Anaknya banyak ngomel, orang tuanya begitu tuh, sama persis. Ya. Anak kita banyak baca buku, ya ada di tempat kami tuh baru datang, ya salaman sama ustadzah langsung buku diambil, dilihat, oh memang orang tuanya dosen, ya saya tahu. Dan mau nggak mau kan baca buku, jadi anak sering lihat, oh orang tua aku baca buku, ya itu persis ibu-ibu seperti itu, ya. Ada juga anaknya yang kasar, gitu ke temennya kasar. Ya memang orang tuanya juga begitu, mirip-mirip lah. Makanya gampang sebenarnya sekolah
melihat karakter orang tua itu seperti apa, lihat aja ke anaknya. Nah, gitu ya ibu-ibu ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba sekolah memanggil kita. Waduh, manggil opo ini gitu ya. Karena kalau di tempat kami orang tua dipanggil itu bukan hanya anak bermasalah, enggak. Ya, tapi kita pengen menyelaraskan apa yang kita ajarkan di sekolah dan apa yang diajarkan di rumah. Baik, next. Maka dari itu ibu-ibu, kita punya senjata utama. Apa senjata kita? Adalah berdoa. Tolong ditulis yang belum hafal, doanya ada di surah Ibrahim ayat 40. Bunyinya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Kapan ini dibaca? Boleh pada saat qiyamul lail, boleh saat sujud. Ada yang mengatakan ada yang boleh, ada yang tidak. Sebaiknya tidak. Boleh saat air mata terjatuh. Baik, next, satu slide lagi. Warisan yang tidak akan hilang. Kita tidak bisa mengontrol dunia yang akan anak hadapi, namun anak yang dijaga dengan iman akan dijaga oleh Allah saat orang tuanya sudah tiada. Masya Allah. Jadi tenang Bu. Ya, yang menjaga anak kita tuh sebenarnya bukan kita, tapi yang menjaga anak kita itu Allah. Maka dari itu kesolihan orang tua itu berdampak sangat kepada anak-anak. Berarti perubahan, kalau kita pengen punya anak baik, anak dijaga oleh Allah, maka perubahan harus dimulai dari dalam diri kita. Jadilah orang tua yang salihah, karena keturunan ya akan Allah berikan solih dan solihah ketika orang tuanya pun solih dan solihah. Sebagaimana tertera di dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita pengen punya keturunannya dijaga oleh Allah, maka marilah kita menjaga batasan-batasan Allah. Hati-hati dengan bermaksiat, karena sesungguhnya maksiatnya orang tua juga pun berdampak pada diri anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak keturunan yang salih dan salihah. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita sebagai penyejuk mata kita, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama anak keturunan kita di dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.